Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Juli 2024. Saudara, mari kita di pagi yang cerah ini kembali mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga kita mau saudara memberi senyuman, sapaan, dan senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Takutlah akan Dia yang berkuasa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Dan Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 33. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Mungkin saudara dari kita yang dulu di tahun 70 sampai 90-an, saudara yang duduk di bangku sekolah pernah mendengar istilah ini. Nilai 10 di rapot hanyalah untuk guru. Nah, saudara, apa maksudnya? Ini istilah saudara menunjukkan bahwa murid takkan lebih dari gurunya, saudara. Dan ini persis apa yang disampaikan oleh Sang Maha Guru kita, Yesus Kristus di dalam Injil hari ini. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Matius 10 ayat 24. Di zaman now rasanya ini tidak pas lagi, saudara. Bayangkan anak cucu kita yang masih kecil sudah pandai menggunakan gadget, sudah pandai menggunakan HP, saudara. Kalau saya sendiri mau membuka aplikasi di dalam handphone yang tidak mengerti, saudara, atau yang lain, selalu bertanya pada anak atau cucu saya. Dan memang zaman teknologi saat ini adalah zamannya anak cucu kita. Zaman internet membuat anak cucu lebih hebat dari kita-kita yang telah berusia lanjut ini. Sudah lumrah lah orang tua sekarang dijuluki gaptek. Walau gaptek, saudaraku yang terkasih, kita tak perlu takut dan tak perlu malu bertanya kepada junior kita, kepada anak cucu kita, saudara. Kita perlu belajar dan memahami sedikit-sedikit teknologi ini. Untuk apa? Ya, untuk pewartaan kita, penginjilan, memberitakan kabar sukacita kerajaan sorga tentunya, saudara. Seperti saat ini saya mempergunakan teknologi ini untuk menyampaikan kabar sukacita Injil, dan saya melakukan ini, saudara, tentunya bersama anak saya, saudara, yang mengetahui bagaimana cara merekam, mendownload, dan lain sebagainya. Karena saya gaptek, tetapi saya mau belajar dari anak saya. Dalam hal pewartaan, penginjilan, menyampaikan kabar sukacita kerajaan sorga, dan bersaksi di tengah-tengah serigala sebagai perutusan ini, saudara. Oleh Yesus Tuhan, Dia menguatkan kita sekalian untuk jangan takut. Disampaikan oleh Dia Sang Maha Guru kita, saudara. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 10 ayat 26. Kabar sukacita harus kita gemakan, saudara, selantang-lantangnya, saudara, di mana saja kita berada, di mana saja kaki kita berpijak, saudara. Inilah yang disampaikan Dia yang mengutus kita. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Matius 10 ayat 27. Kita bisa suarakan secara pribadi, lepas pribadi, saudara, muka dengan muka, saudara, ataupun secara berkelompok, selagi di mana kita melihat tak ada terang, penuh kegelapan.
Saya terkagum-kagum di suatu tempat, saudara. Satu di Merbabu dan satu lagi di Papua, saudara. Teman saya di daerah sana setiap subuh, saudara, dan hari Minggu tidak bosan-bosannya menyetel berbagai renungan dari rumah dengan memakai corong speaker, saudara. Seperti di masjid-masjid. Setiap renungan, lagu-lagu pujian, mereka menyetel semuanya itu. Walau di komunitas sana, saudara, ada juga mereka di luar Kristen, saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih, teman-teman saya tetap bersemangat dan berani dengan tidak takut untuk menyuarakan kebenaran Injil. Haleluya. Sharing saya, saudara, saya sering melakukan dengan tatap muka berhadapan pribadi dengan pribadi untuk menyampaikan kebenaran Injil kepada setiap orang saya jumpai. Baik itu di pasar, di rumah sakit, di mana saja ada kesempatan, saya wartakan, saya sampaikan kasih Kristus kepada mereka yang mendengarkan, agar mereka mengenal secara pribadi siapa Yesus Tuhan itu. Puji Tuhan, saudara. Ada yang bertobat, ada yang mengikuti Kristus dengan dibaptis. Nah, takutkah kita mewartakan ini? Takutkah saya saat mewartakan ini? Saya berpegang pada kata-kata Yesus. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka. Haleluya. Kita tidak perlu takut, saudara. Saya percaya kalau saya berbuat kebaikan dalam kebenaran di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka Dia yang akan menjaga dan melindungi. Dia yang akan membentengi saya, saudara. Masih takutkah saudara-saudaraku untuk bersuara, menyuarakan kebenaran Kristus? Menyampaikan kasih Kristus di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah serigala. Kita tak perlu takut, saudara. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Matius 10 ayat 28. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dengan semangat api Roh Kudus, kita mau dengan semangat menjadi saksi-saksi Kristus, menyuarakan dengan lantang akan kebenaran Injil. Kita mau sampaikan kabar sukacita kerajaan surga, karena dalam kebenaran Injil penuh pengharapan. Mari saudara, kita jangan takut. Di mana saja kita berada, di mana saja kaki kita berpijak, kita harus mewartakan kabar sukacita ini. Dalam kasih Allah Bapa yang bersatu dengan putranya Yesus Kristus dan menyatu dengan Roh Kudus, kita semua selalu dalam perlindungannya kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.